Bab 1. Pernikahan tanpa cinta. Gaun putih itu terasa terlalu berat. Bukan karena manik-maniknya, bukan karena panjang ekornya, tapi karena pria yang berdiri di sampingnya tidak pernah benar-benar menginginkannya. Nadila Tanaya Darmawan berdiri tegak di altar. Jemarinya saling menggenggam untuk menahan gemetar. Musik pernikahan mengalun indah. Para tamu tersenyum. Kamera berkilat dari berbagai sudut. Semuanya terlihat sempurna, kecuali tatapan suaminya. Raven Sebastian berdiri di sampingnya dengan wajah tanpa ekspresi. Rahangnya tegas, tatapannya lurus ke depan. Tidak ada senyum, tidak ada kebanggaan, tidak ada kehangatan. Seolah-olah ia sedang menandatangani kontrak bisnis, bukan mengucap janji suci. Saat penghulu meminta mereka saling menggenggam tangan, Raven melakukannya seperlunya. Dingin, singkat, tanpa tekanan lembut. Dan Nadila merasakan sesuatu di dalam dadanya runtuh perlahan. Ia tahu pernikahan ini bukan karena cinta. Ia tahu Raven menikahinya demi menyelamatkan kerjasama bisnis keluarga mereka. Tapi tetap saja, harapannya yang kecil terasa begitu memalukan. Saudara Raven Sebastian, apakah Anda sudah siap untuk memulai ijab kabul? Ia siap. Jawaban itu keluar tegas dan cepat, tanpa ragu, tanpa emosi. Saat giliran Nadila ditanya, suaranya sedikit bergetar. Iya, saya bersedia. Dan dalam satu kalimat sederhana itu, ia menyerahkan hidupnya pada pria yang bahkan tidak menoleh padanya. Lalu kini dalam sekejap ia telah menjadi milik seseorang, yang sepertinya juga merasa terpaksa menjalani pernikahan bersamanya. Malam pertama, kamar pengantin yang luas itu dihiasi lilin-lilin kecil. Aroma mawar memenuhi udara. Tempat tidur besar di tengah ruangan terlihat seperti adegan dalam dongeng. Tapi dongeng hanya indah jika kedua tokohnya saling mencintai. Raven membuka jasnya dan meletakkannya sembarangan di sofa. Tanpa menatap istrinya, ia melepas dasinya dengan gerakan tenang. Nadila berdiri di dekat jendela, masih mengenakan gaun putihnya. Jantungnya berdetak tidak teratur. Ia menunggu. Mungkin saja ada keajaiban kecil malam ini. Namun Raven justru berjalan melewatinya dan berhenti beberapa langkah dari tempat tidur. Kita perlu menyepakati sesuatu, ucapnya datar. Nadila menoleh pelan. Apa maksudmu? Raven akhirnya menatapnya. Tatapan yang tajam, dingin, dan sulit ditembus. Jangan pernah menganggap ini pernikahan sungguhan. Kalimat itu jatuh seperti palu. Nadila menahan napasnya. Kita menikah karena orang tua kita, bukan karena cinta. Jadi jangan berharap lebih dariku. Tidak ada nada marah, tidak ada kebencian, hanya kejujuran yang kejam. Aku tidak akan mencampuri hidupmu, dan kau jangan mencampuri hidupku. Sunyi yang menyesakkan. Nadila tersenyum kecil, senyum yang terlalu dipaksakan. Aku mengerti, padahal tidak. Tidak ada perempuan yang benar-benar mengerti bagaimana rasanya menikah dengan pria yang bahkan tidak mau menyentuhnya. Raven mengambil bantal dan selimut. Aku akan tidur di sofa, dan malam itu, jarak di antara mereka bukan hanya beberapa langkah, tapi seperti dua dunia yang berbeda. Di tengah malam, Nadila terbangun, bukan karena suara, tapi karena dadanya terasa sesat. Ia menoleh ke arah sofa. Raven tertidur dengan posisi membelakanginya. Begitu jauh, air mata itu akhirnya jatuh. Perlahan, diam-diam, tanpa suara, Nadila menutup mulutnya agar isaknya tidak terdengar. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia memilih jalan ini. Ia yang berkata ya, tapi malam itu ia sadar satu hal. Menjadi istri ternyata tidak menjamin kau akan dicintai. Dan mungkin, ia harus belajar hidup tanpa pernah benar-benar memiliki suaminya sendiri. Di luar jendela, bulan bersinar pucat, seolah menjadi saksi bisu pernikahan yang dimulai tanpa cinta. Dan tanpa Nadila sadari, malam itu adalah awal dari air mata yang suatu hari akan menjadi yang terakhir. Bersambung.